Okay, students, good morning. Nice to meet you again on Mem Eka's lessons for today. We are going to continue for entrepreneurship, leadership, and dakwah lesson. Okay, Eka will start by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, on this material, we will discuss with the topic of how to start and plan a business. Kita akan membahas mengenai topik yaitu bagaimana memulai suatu bisnis dan how to plan, berarti merencanakan sebuah bisnis. Oke, anak-anakku sekalian, we are going to start for these two topics about how to start and how to plan. Before we come to this topic, Eka will give you the objective of your study for today, that you are going to find the ideas how to start a business. Jadi, Anda bisa menemukan ide-ide mana yang tepat untuk memulai bisnis Anda. And then secondly, about try to mention some advantages and also disadvantages for your ideas in starting a business. Jadi Anda menemukan keuntungan dan juga kelemahan dengan ide yang Anda ambil untuk menjalankan suatu bisnis. Kira-kira kelemahannya apa dan kelebihannya apa. And then thirdly, the third objective is going to write about a format of proposal. Kalian akan menulis sebuah proposal in planning a business. And Bu Eka will give you the format. What should you write on your proposal? And then you will present on the meeting task for the next week meeting. The meeting will be based on the schedule of the meeting. Oke, sekarang Mbak akan mencoba memulai for the first topic, yaitu topik yang pertama, memulai bisnis. Banyak pilihan ketika seorang ingin memulai suatu bisnis. Sekarang kita akan menengok dulu mengenai beberapa teori. Satu teori yang Bu Eka ambil dari yang namanya Hutton 2012. Pada dasarnya ada 3 pilihan untuk memulai suatu bisnis. Yang pertama adalah bergabung dalam bisnis waralaba. Kemudian yang kedua yaitu mengambil alih bisnis yang sudah mapan. Jadi kalian mengambil bisnis orang lain yang sudah mapan, Jadi ambil alih secara profesional, gitu ya. Kemudian pilihan yang ketiga itu adalah memulai bisnis dari awal dengan menciptakan bisnis baru yang berbeda. Nah, ada 3 pilihan itu. Nanti kalian akan memilih yang mana. We are going to take a look one by one. Kita akan mencoba tahu satu persatu. Setiap masing-masing pilihan itu pastinya akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu pasti. Kemudian sehingga seorang wirausaha harus mempertimbangkan berbagai macam faktor sebelum memutuskan pilihan yang tepat bagi dirinya untuk memulai suatu bisnis. Jadi seorang wirausahawan harus memilih dari 3 pilihan itu, kira-kira mana yang lebih tepat untuk diri pribadinya. Sekarang kita masuk untuk pilihan yang pertama. Misalnya untuk yang waralaba. Sekarang kita akan tahu dalam dekade akhir-akhir ini memang mulai tahun berapa itu? Tahun 2017 sudah marak dengan bisnis waralaba. Jadi apa bisnis waralaba itu? Di Indonesia kita bisa menemukan banyak bisnis waralaba. Contohnya bisnis-bisnis waralaba yang sudah kelasnya internasional, seperti KFC,
kemudian ada McDonald, kemudian ada Starbucks, gitu ya. Kemudian ada kebab Turki, gitu-gitu ya. Kalian pasti sudah mengenal itu dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. What is waralaba? Sekarang kita akan tahu waralaba itu apa. Waralaba adalah lisensi untuk mengoperasikan suatu bisnis sebagai milik pribadi, ya. Namun tidak terlepas dari perusahaan induknya. Itu yang disebut waralaba. Jadi waralaba merupakan perjanjian yang bersifat mengikat antara pemilik waralaba, yaitu franchiser, dengan pembeli waralaba, yaitu franchisee. Kalau yang memiliki waralaba itu namanya franchiser, kalau yang membeli waralabanya itu namanya adalah franchisee. Oke. Kemudian melalui perjanjian waralaba ini, pembeli memperoleh manfaat dari perusahaan induk. Manfaatnya apa saja yang diperoleh dari perusahaan induk? Yaitu seperangkat hak atau merek, sistem manajemen. Yang pertama adalah hak atau merek, itu tadi ya. Kemudian yang kedua adalah sistem manajemen. Yang ketiga adalah pemasarannya. Dan yang keempat adalah sistem keuangannya. Ya, jadi lebih banyak keuntungannya di situ. Jadi dia memiliki di awal poin-poin keuntungan di situ, ya. Kemudian sementara pemilik memperoleh manfaat karena dapat memperluas operasi bisnis dengan menggunakan modal dan sumber daya dari pembeli, ya. Jadi dari pembeli itu si pemilik waralaba tadi juga memiliki keuntungan karena dia bisa memperluas bisnis. Kemudian dari si pembeli dia juga memiliki keuntungan karena sudah memiliki hak merek, ya, sudah memiliki trademark, manajemennya sudah ada, sudah tertata dengan bagus, pemasarannya sudah ada, sistem keuangan sudah tertata dengan baik. Nah, jadi dua-duanya memiliki keuntungan. Oke, and then kemudian kita akan menengok untuk pilihan yang kedua, yaitu pilihan ketika mengambil alih bisnis yang sudah ada. Jadi kalian membeli bisnis yang sudah ada. Sekarang kita akan melihat, ya, beberapa kelebihan yang dimiliki bila mana mengambil alih suatu bisnis. Yang pertama, kelebihan yang dimiliki adalah sudah memiliki basis pelanggan yang jelas, itu pasti. Ya, jadi karena bisnisnya sudah jalan, maka dia sudah memiliki basis pelanggan. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, lokasi bisnis sudah familiar bagi pelanggan. Pelanggan sudah benar-benar kenal, ya, dengan lokasi bisnis yang sudah ada itu. Keuntungan yang ketiga, memiliki citra bisnis. Ya, jadi yang sudah Anda beli itu berarti sudah memiliki citra yang good, ya, di mata pelanggan. Itu keuntungan yang ketiga. Keuntungan yang keempat, memiliki riwayat bisnis yang dapat mendasari perencanaan pengembangan bisnis selanjutnya. Jadi kamu sudah punya riwayatnya. Jadi Anda tinggal melanjutkan riwayat yang sudah ada sebelumnya. Itu keuntungan keempat. Masuk ke keuntungan kelima, sudah memiliki hubungan dengan pemasok. Pasti itu. Karena kalian sudah jalan, ya, pemilik yang kemarin sudah jalan, semuanya sudah baik, Anda mengambil alih. Secara otomatis pemasok yang kemarin akan terus berjalan kepada Anda. Itu keuntungan yang kelima. Dan keuntungan yang terakhir, yang keenam adalah memiliki karyawan yang sudah berpengalaman. Secara otomatis karyawan tidak akan mundur karena Anda hanya mengambil alih hak saja. Jadi orang yang kemarin sudah tidak mau memilikinya, kemudian Anda membelinya, begitu secara otomatis Anda membeli dengan semua perangkatnya dari mulai aset sampai dengan SDM-nya. Begitu. Nah,
itu adalah keuntungan, beberapa keuntungan dulu yang masih kita bahas, yaitu keuntungan yang diperoleh dari waralaba dan keuntungan yang diperoleh jika mengambil alih bisnis. Itu masih pilihan pertama dan pilihan kedua. Sekarang kita akan menengok kelemahannya. Ketika Anda mengambil bisnis waralaba dan ketika Anda mengambil bisnis orang lain atau hak bisnis orang lain, ya, jadi membelinya, begitu. Pilihan satu dan pilihan kedua. Dan sebelumnya Bu Eka hanya membahas dari sisi keuntungannya atau sisi kelebihannya, gitu. Dan bagaimana dengan sisi kelemahannya? Pastinya Anda ingin mengetahui beberapa sisi kelemahannya. Sekarang kita akan menengok, ya, apa saja sisi kelemahan dari memilih bisnis dari waralaba. Oke, kalau tadi kita membahas semuanya mengenai keuntungannya dulu, ya, jadi kelebihannya semua, bukan kelemahannya, begitu. Tetap semua hal itu pasti memiliki strength and weaknesses, tidak mungkin semuanya strength, begitu ya. Ketika Anda memilih bisnis waralaba, pasti ada keuntungan, ada kelemahannya. Ketika mengambil alih bisnis orang lain, jadi membeli hak bisnis orang lain, itu juga ada keuntungan dan ada kelemahannya. Sekarang kita akan menengok dari sisi weaknesses, dari sisi kelemahannya. Untuk waralaba, kelemahan ketika Anda mengambil bisnis waralaba, contoh kelemahannya adalah satu, tidak terdapat kebebasan dalam mengelola bisnis. Anda nggak bebas karena Anda mengambil trademark, mengambil merek dagang. Jadi Anda harus menyesuaikan dengan manajemen dari waralaba yang Anda beli. Anda tidak bisa bebas mengelola sendiri. Itu kelemahannya yang pertama. Kemudian kelemahan yang kedua, yaitu sistemnya adalah bagi hasil. Jadi secara otomatis keuntungan Anda akan dibagi berdua, ya, walaupun Anda sudah membeli trademark, kan begitu. Kemudian kelemahan yang ketiga, yaitu ketergantungan terhadap sistem, pasti. Karena sistem keuangan, sistem manajemen pastinya Anda akan mengikuti dari waralaba yang Anda beli, begitu. Kemudian kelemahan yang keempat, terkadang hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi apa yang Anda kerjakan, apa yang sudah Anda lakukan, ya, biasanya berjalannya mulus di awal-awal, seperti itu. Perjalanan itu tidak akan mungkin terjadi setiap waktu dan setiap saat. Pasti ada perubahan, begitu. Jadi ada kelemahannya di situ. Jadi tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan ketika Anda menjalankan bisnis waralaba. Ekspektasinya pertama begitu menggebu-gebu, tapi ketika setelah berjalan, ya, biasanya ada beberapa hal kendala atau faktor-faktor yang menyebabkan hal ini, ekspektasi ini tidak bisa dicapai. Itu kelemahan yang keempat. Sekarang kelemahan yang kelima, terdapat risiko penipuan dan kesalahpahaman pada waralaba yang tidak jelas. Ya, jadi ada sisi misunderstanding di sini. Kelemahan yang keenam, pemutusan perjanjian yang kadang merugikan. Ya, jadi walaupun setelah MOU, begitu ya, jadi tiba-tiba diputus, begitu kan, dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, kadang bisa terjadi seperti itu. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu kinerja buruk franchisee yang lain dapat berdampak pada bisnis. Jadi franchisee, si pembeli tidak hanya Anda saja, mungkin ada beberapa yang lain, pasti itu. Ada franchisee yang di Magelang, ada franchisee yang di Pacitan misalnya, ya, ada di beberapa tempat yang lain dan semuanya pengelolanya tidak
sama, berbeda-beda, dan itu bisa berdampak pada bisnis. Nah, itu adalah beberapa kelemahan yang diambil bila mana mengambil bisnis waralaba, dan semuanya keputusan ada di tangan Anda. Begitu. Kemudian yang kedua, sekarang kita masuk untuk yang bisnis yang kedua, yaitu yang mengambil bisnis atau membeli bisnis orang lain. Jadi yang sudah berjalan kemudian haknya Anda beli, begitu ya. Kelemahannya apa? Ada 5 kelemahan di situ. Kelemahan yang pertama adalah persepsi pelanggan terhadap citra bisnis susah diubah. Jadi bila mana Anda ingin mengubah satu citra dari yang sudah Anda beli itu, ya, sangat sulit sekali mengubah mindset. Ya, jadi itu yang kendala yang terjadi, kelemahannya di situ. Kemudian yang kedua, sulit untuk memberhentikan karyawan yang sudah ada. Jadi karyawan yang sudah Anda beli itu tadi dari hak orang lain tadi, itu sulit kalau Anda ingin memberhentikan, karena Anda harus memiliki banyak pertimbangan di situ, ya. Oke, kemudian kelemahan yang ketiga, usaha dapat saja tidak sesuai dengan kebutuhan, namun sulit untuk diubah, gitu ya. Jadi mengubah mindset, mengubah usaha kalau yang sudah citranya sudah ada, sudah paten di situ, sangat sulit sekali, ya. Seperti mengubah yang sudah membatu, gitu ya, dan sulit mencair, begitu ya. Oke, kemudian kelemahan yang keempat, inventarisasi dan alat kemungkinan sudah usang. Jadi alat-alat yang sudah dipakai yang dulu itu sudah punya kelemahan banyak karena sudah dipakai sejak dulu Anda membelinya, otomatis secara tidak langsung ada kelemahan di situ bahwa peralatan sudah mulai usang dan kalian harus mengganti. Kemudian kelemahan yang kelima, yaitu kemungkinan ada kewajiban-kewajiban ya yang menurun. Jadi ada utang piutang yang menurun di situ kalau mengambil hak orang lain, begitu. Jadi Anda mendapat regenerasinya di situ, ya. Entah itu regenerasi yang baik atau yang citra yang baik atau citra yang bagaimana kan gitu. Ya, itu yang harus dipertimbangkan. Ada sisi kelemahannya di situ. Ya, jadi mungkin ada kewajiban yang harus dipenuhi yang belum dipenuhi, itu akhirnya jadi menurun ya kepada pemilik yang baru dari pemilik sebelumnya. Nah, itu adalah beberapa kelebihan, strength and weaknesses dari ide pilihan bisnis yang pertama dan pilihan bisnis yang kedua, yaitu yang memilih waralaba dan memilih untuk membeli hak bisnis orang lain. Sekarang kita masuk ke pilihan yang ketiga, yaitu sebagai wirausaha murni, yaitu benar-benar memulai bisnis dari awal. Tidak sulit juga dan tidak gampang juga, ya. Jadi memulai bisnis dari awal itu bahkan lebih sulit daripada waralaba dan membeli bisnis. Tidak mudah dan tidak sulit, tapi penuh pengorbanan yang luar biasa. Jadi tuh, ya, banyak resiko yang harus dihadapi, waktu, modal, tenaga yang terlibat semuanya dalam memulai bisnis dari awal. Itu adalah tantangan seorang entrepreneur. Ya, dia pasti akan memiliki resiko itu. Wirausaha harus memikirkan dan mulai berurusan dengan banyak rincian, tidak hanya satu rincian, tapi banyak. Seperti bagaimana memilih ketika pihak ketiga, ya. Anda harus bekerja sama dengan siapa, pihak ketiga, vendor, ya, yang benar-benar tepat untuk Anda ketika mengawali suatu bisnis. Menentukan tempat bisnisnya, menemukan karyawan-karyawan yang handal, SDM-nya, dan lain sebagainya. Bagaimana? Pilihan yang ketiga berat ya.
Tapi kalau kita mengawalnya, pasti tidak akan berat. Namun demikian, proses memulai bisnis dari awal, yakni memulai suatu tahapan yang baru untuk mengembangkan suatu bisnis yang layak, itulah inti dari entrepreneurship. Buat apa Anda belajar entrepreneurship kalau Anda tidak melakukan seperti itu? Dari nol, wira usaha memiliki kebebasan untuk membentuk kreasi baru. Itu entrepreneurship. Itu intinya. Membuat bisnis yang sesuai dengan diri Anda sendiri. Wirausaha memiliki banyak kesempatan untuk menciptakan keunggulan yang benar-benar kompetitif, yang khas, membangun citra usahanya sendiri, punya ciri yang lain dengan usaha yang lain. Itu inti seorang entrepreneur. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana mewujudkan bisnis yang dari nol itu. Sebelum mempunyai bisnis, pastinya Anda memiliki ide bisnis. Apa itu ide bisnis? Ide bisnis itu sama dengan peluang bisnis. Ide bisnis menarik, tidak bersifat sementara, tepat waktu, dan mampu diwujudkan dalam bentuk produk yang memberikan nilai bagi orang lain. Dan apa peluang bisnis? Peluang bisnis adalah gap atau permasalahan yang muncul karena adanya kebutuhan yang belum terpuaskan sebagai akibat dari perubahan yang terjadi. Itu namanya gap. Ya, jadi yang diterima oleh masyarakat itu belum puas masyarakatnya. Lah, apa yang salah di situ? Pasti ada masalah. That is the gap. So you have to resolve the gap. Itu adalah peluang bisnis. Nah, peluang bisnis untuk abad yang sekarang, abad 21 ini ya, peluang bisnisnya adalah mengarah pada bisnis ramah lingkungan. Apa bisnis yang ramah lingkungan? Biasanya semuanya berlabel hijau. Atau biasanya kalau disebut menyebutnya orang-orang green gitu ya. Ada green apalagi. Padahal leaf itu sudah hijau. Kenapa harus green leaf gitu kan? Sudah hijau daun. Okay, there are so many green product with green label, green product, green packaging, green producers, green consumer, green business, and many others. There are so many green, gitu ya. Semuanya pakai green. What is green? Gitu ya. Artinya adalah ramah lingkungan. Tuh. Dan semua itu erat kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan. Ya, jadi pengelolaan lingkungan yang menjadi tuntutan pasar demi keselamatan dan kelestarian lingkungan. Itu yang utama. Nah, oleh karena itu, peluang bisnis yang ramah lingkungan merupakan suatu proses penilaian. Bagaimana merancang produk yang bisa mengambil manfaat dari situasi lingkungan yang seperti itu. Ya, jadi Anda harus memilah-milah produk apa ya yang ramah lingkungan, dan seberapa baik produk itu untuk perusahaan, bisa berjaya enggak, gitu kan? Kemudian biasanya
kalau seorang pengusaha itu menyebutnya adalah renewable research. Jadi produk-produk yang sudah diperbarui dengan mengikuti perkembangan zaman, yaitu mengikuti tadi ya peluang bisnis yang ramah lingkungan. Kemudian suatu bisnis itu dinyatakan ramah lingkungan bila mana memiliki 4 kriteria. What are they? Apa saja kriterianya? Yang pertama, memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap keputusan bisnisnya. Jadi prinsip-prinsip keberlanjutan, gitu ya. Kemudian yang kedua, memasok produk atau jasa yang ramah lingkungan. Kriteria ketiga, kompetisi bisnis yang bersifat ramah lingkungan juga. Dan yang keempat, kriteria keempat, telah membuat komitmen jangka panjang terhadap prinsip-prinsip lingkungan hidup. Dan juga untuk seluruh operasi bisnis. 4 kriteria itu yang harus dimiliki oleh sebuah bisnis untuk ramah lingkungan. Nah, ada 5 proses evaluasi peluang usaha. 5 proses evaluasi peluang usaha itu terdiri dari 1. Validasi, 2. Pengetahuan awal, 3. Potensi pasar, 4. Skalabilitas, dan yang kelima adalah passion. Dari 5 evaluasi peluang usaha tersebut, there are some questions are related to each step. Dari masing-masing langkah, ya, dari mulai validasi sampai dengan passion, itu terdiri dari banyak pertanyaan yang wajib Anda jawab. Sekarang akan kita tengok apa saja pertanyaannya. Silahkan dilihat. 5 pertanyaan based on validation. Okay. Just yes or no. Based on this question. Jadi Anda hanya menjawab ya dan tidak dengan pertanyaan seperti ini. Yang kedua, pengetahuan awal. Apa saja pertanyaannya? Silakan dilihat. Okay, just yes or no. Yeah, based on that questions. Ketiga, potensi pasar. What are the questions? Silakan. Apa itu? Okay, yes or no. Skalabilitas yang keempat. What are the questions? Take a look. Yes or no. Yang kelima, patient. What are the questions? Take a look. Okay. Yes or no. That's all. Dari 5 evaluasi ini, Anda akan melihat sendiri jawaban Anda. Apakah Anda menjawab ya atau tidak di situ. Oke. Itu adalah yang pertama. That is about the topic how to start a business. Yaitu bagaimana memulai bisnis dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Sekarang how to plan a business. Ya, sekarang bagaimana menyusun, how to arrange the plan for your business. Kita akan mencoba tahu bagaimana menyusun rencana bisnis Anda. Ada 3 alasan kenapa Anda harus sebagai seorang wirausaha harus memiliki dan menyusun rencana bisnis. Alasannya yang pertama, untuk membantu Anda menentukan kelayakan ide bisnis Anda. Yang kedua, untuk menarik modal awal bisnis. 3,
untuk memberikan arahan setelah bisnis berjalan. Those are the reasons why you must do arrange planning for your business. Rencana bisnis adalah, the definition of rencana bisnis. Sekarang kita mengetahui apa sih rencana bisnis itu. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang secara persuasif menunjukkan bahwa terdapat cukup produk yang dapat ditawarkan dengan keuntungan yang cukup untuk menjadi bisnis yang layak. Nah, jadi dokumen tertulis rencana itu. Nah, sekarang saatnya Anda untuk berlatih. You are going to practice how to make a format of planning a business. Kalian akan mengetahui kira-kira formatnya gimana toh. And then you are going to try, dan Anda akan mencoba. Oke. Ada berapa format yang harus Anda tulis? There are 11 points that you have to write on the planning of a business for the document. Ya, untuk dokumennya ada berapa poin? 11. 11. Apa saja? Kita akan tahu sekarang. Poin yang pertama adalah halaman judul. Pasti. Namanya dokumen mesti ada halaman judulnya. Lah, apa yang harus Anda tulis di halaman judul? Nama bisnis, informasi kontak, nama pemilik, alamat bisnis, logo bisnis, moto atau slogan bisnis, website dari bisnis, dan yang terakhir, citra dari bisnisnya. Itu di halaman judul. Citra itu apa? Warna. Warna apa, Bu? Cover. Anda mau bikin citra apa? Pink. Anda mau bikin citra apa? Green. Anda mau bikin citra apa? Brown. Covernya green berarti ramah lingkungan. Kalau warnanya pink apa, Bu? Oh, berarti ramah dengan anak-anak misalnya. Seperti itu. Produknya ramah dengan anak-anak. Warnanya pink saja. This is citra. Ya, itu adalah contoh citra bisnis. Sekarang format yang poin kedua yang harus Anda tulis adalah daftar isi. Daftar isi apa yang harus Anda tulis? Bila mana ada banyak bagian yang akan dijelaskan, berarti Anda urutkan bagian-bagian yang akan dijelaskan itu. Apa saja? Dikasih halamannya. Itu adalah daftar isi. Poin yang ketiga yang harus Anda tulis yaitu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif itu tidak boleh menulisnya lebih dari 1 halaman. Sampai 2 halaman tidak perlu. Just one. Hanya 1 halaman. Cukup. Ya. Apa saja isinya? Yaitu 1. Identitas dan konsep bisnis yang akan dibangun. Konsep bisnis yang mau Anda bangun itu seperti apa? Tulis di situ. Visi misinya apa dari bisnisnya? Yang kedua. Ketiga, gambaran produknya yang ditawarkan seperti apa? Keempat, keunggulan produknya secara kompetitif apa? Jelaskan. Proyeksi penjualan dan keuntungannya seperti apa? Yang kelima. 6. Target strategi pemasarannya mau seperti apa? Dan yang terakhir yang ditulis di ringkasan adalah tim manajemennya seperti apa? Itu poin-poin yang ditulis. Kemudian yang keempat, poin apa? Yaitu profil usahanya. Ya, dalam profil usaha apa yang ditulis kembali? Ya, identitas perusahaannya itu, visi misinya ditulis lagi, struktur organisasinya ditulis,
rencana pelaksanaan usahanya juga ditulis di situ. Jadi masuk ke profil perusahaan. Ada 11 ya tadi ya, sudah 4. Yang kelima adalah gambaran produknya. Ya, Anda harus menceritakan yang kelima adalah gambaran produk. Dalam bagian ini Anda harus merinci secara detail produknya seperti apa. Dari mulai analisis situasinya, yaitu analisis situasi mengenai gambaran produk. Apa yang dituliskan? Menjelaskan kondisi-kondisi yang mendukung terciptanya suatu produk. Kok produk ini muncul itu karena apa backgroundnya? Itu harus ada analisis situasinya. 2, ya, gambaran produknya itu sendiri, ya. Jadi jenis produknya yang ditawarkan itu karakter fisiknya seperti apa, fiturnya seperti apa, yang mau ditawarkan itu. Kemasan produknya seperti apa, kemudian jasa pelayanannya seperti apa, itu ditulis di gambaran produk poin yang kedua setelah analisis situasi. Yang ketiga, keunggulan produknya. Dalam gambaran produk ditulis keunggulan produknya. Kemudian yang keempat, harga produknya. Itu yang ditulis di poin yang kelima. Masih 6 lagi, ya. Yang keenam, survei dan evaluasi pasar. Apa itu survei dan evaluasi pasar? Gambaran tentang kecenderungan pasar terkait dengan bisnis yang ditawarkan, yaitu pesaing utamanya, posisi bisnisnya dalam persaingan, potensi persaingannya seperti apa nantinya. Itu sudah ada di sini, sudah ada di ide, ya. Kemudian yang dievaluasi pasar apa? Yaitu target pasarnya, ya. Kemudian target pasarnya itu dijelaskan detail profil pasar yang mau dijadikan target itu seperti apa. Terus karakter pelanggannya itu kayak apa atau yang mau disasar dengan produk itu. Itu ditulis dalam survei dan evaluasi pasar. Masih 6 ya. Masuk yang ketujuh, yaitu strategi pemasaran. Itu. Dan nulis apa di strategi pemasaran? Dalam strategi pemasaran pasti akan menulis strategi periklanan, promosi, jenis pemasaran yang dilakukan, menjalin hubungan dengan pelanggannya kayak apa. Pasti yang akan ditulis 4 itu. Ya. Jadi dalam strategi pemasaran silahkan tuliskan strategi pengiklanannya seperti apa, promosinya kayak apa, pemasaran yang dilakukan nantinya apa saja, dan yang keempat adalah menjalin hubungan dengan pelanggannya dengan apa. Itu di strategi pemasaran. 7. Sekarang kita masuk ke 8. Analisa produk dan SDM. Analisa produksi itu biasanya ceritanya rahasia dapurnya, ya. Dan rahasia dapur itu menceritakan mengenai proses yang terjadi dalam produksi produknya itu, ya. Prosesnya melalui apa, gini-gini kan rahasia dapur. Berarti masaknya piye caranya, malah bahasa Jawa cara memasaknya produknya itu bagaimana, itu cerita gitu. Kemudian SDM berarti Anda harus menggambarkan mengenai tim manajemen dan tanggung jawab masing-masing tim. Jadi ada job description yang diceritakan dalam analisa produksi dan SDM di poin ke-8. Jadi ada gambaran tim manajemen berdasarkan dengan job description-nya. Masuk ke 9, yaitu analisa keuangan. Analisa keuangan berarti Anda harus menghitung investasi awal, sumber keuangannya dari mana saja, itu diceritakan jumlahnya berapa,
kira-kira laporan keuangannya dikeluarkan untuk apa saja, itu sudah ada di depan, di rencana. Ya, jadi investasi yang dimiliki itu sumber keuangannya dari mana saja. Ya, Anda dapat dari modal apa saja itu ditulis. Kemudian sudah punya tabungan berapa, sudah punya aset berapa, misalnya seperti itu. Itu semuanya ditulis. Kemudian laporannya kira-kira bagaimana ya, mau dikeluarkan untuk apa saja, pemasukannya bagaimana, terus kemudian neraca bisnisnya kayak apa, gambaran posisi keuangan bisnisnya nanti seperti apa, penghitungan BEP-nya seperti apa, BEP, break even point. Ya, oke, itu ada gambaran di poin 9, analisis keuangan. Oke, kemudian yang ke-10, poin yang ke-10 yaitu analisis dampak dan risiko usaha. Apa yang harus ditulis di situ? Ya, berarti kan Anda tadi harus mengelola bisnis sesuai dengan konsep ramah lingkungan. Itu tadi yang harus dijalankan. Bila mana Anda mengikuti konsep yang sedemikian, maka dampak apa yang akan Anda terima? Ya, dan bagaimana antisipasinya untuk mengatasi risiko dari usaha tersebut. Itu ditulis di poin 10. Dan poin yang ke-11, apa yang ditulis hanya lampiran. Nah, lampiran itu isinya apa? Ya hanya data. Data apa ya? Datanya adalah dari sum pemilik pribadi, kemudian apa itu kontrak, ya, ada kriteria kontrak enggak dengan orang lain, misalnya seperti itu. Kemudian ada sarana promosi enggak, ya, yang kerjasama dengan orang lain, itu adalah lampiran, ya. Jadi misalnya Anda promosi dengan pihak ketiga, berarti ada lampiran MOU. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Okay, this is the points of how to start or plan a business. Ya, jadi kalau starting a business, this is just an idea when you try to choose which one is suitable with your business. Ya, mana yang sesuai dengan bisnis Anda. Tapi kalau yang kedua sudah plan for writing a plan. Now arrange a plan of your business. You have to make a document for your plan. Jadi Anda sudah mulai merancang dokumen untuk bisnisnya. Nah, untuk UTS-nya kalian akan presentasi dari 11 poin ini. Anda mencoba membuat dokumen bisnis Anda. Jadi di UTS kita akan mencoba presentasi satu persatu untuk Anda bisa memaparkan dokumen bisnis Anda dari 11 poin yang Mem Eka paparkan di How to Arrange for Your Business Plan. Okay, students, this is for my presentation today, for my explanation today about how to start and planning for your business. Thank you very much for your attention, and see you again on the next meeting after the midterm test, after I know your plan of your business. Thank you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.